Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran tentang na'at. Ya, na'at artinya adalah sifat, ya, atau kata yang digunakan untuk mensifati kalimat atau kata sebelumnya. Baik, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dua poin, yaitu yang pertama adalah apa definisi dari na'at, lalu yang kedua kita akan sedikit membahas apa maksudnya tabi', ya. Baik, yang pertama definisi dari na'at adalah tabi'un yuzkaru liyuwaddiha ma qablahu bi bayani sifatin fihi. Ya, artinya dia adalah sebuah tabi' yang disebutkan untuk memperjelas apa yang datang sebelum na'at itu dengan menjelaskan bibayani sifatin fi, dengan menjelaskan sifat dari kata yang sebelumnya itu. Ya. Taib. Nah, dari hal ini kita tentu bertanya-tanya, apa maksud dari tabi'? Jadi kita mengatakan sebuah tabi' yang disebutkan untuk menjelaskan apa yang datang sebelumnya, ya, dengan menjelaskan sifat yang ada di dalam atau yang dimiliki oleh matbu'nya tadi. Nah, tabi' sendiri apa maksudnya? Kenapa kok disebut tabi'? Ya, para thalabul ilm, pemirsa yang dirahmati Allah, tabi' sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah yang mengikuti. Ya, saya ulangi, tabi' artinya adalah yang mengikuti. Maka muncul pertanyaan di benak kita, mengikuti dalam hal apa? Nah, kita jelaskan di sini. Ya, anna na'at yatba'u man utahu fi thalath. Bahwasanya na'at itu atau sifat itu mengikuti yang disifati, man'ut artinya disifati dalam tiga hal. Yang pertama, fi ta'rif wa tankir, di dalam ma'rifah atau nakirahnya. Ya, artinya kalau yang disifati itu atau man'utnya itu ma'rifah, maka dia harus ma'rifah. Kalau yang disifatinya adalah nakirah, maka na'atnya ikut nakirah. Ya, lalu yang kedua, fit tadzkiri wa ta'nis. Ya, dalam ya mudzakkar atau muannasnya. Ya, kita sebutkan kemarin bahwasanya maksudnya mudzakkar adalah kalau kata itu bersifat maskulin, kalau muannas kalau bersifat feminim. Nah, itu yang kedua, misalnya akan kita jelaskan setelah ini. Taib. Yang ketiga, hal yang ketiga yang diikuti oleh na'at adalah ifrad wa tasniyah wal jama'. Maksudnya adalah bila man'utnya mufrad, dia ikut mufrad na'at. Kalau man'utnya musanna, dia ikut musanna na'atnya. Kalau man'utnya dalam bentuk jama', maka na'atnya pun akan datang dalam bentuk jama'. Mari kita pergi ke misal. Baik. Lihat di sebelah sini, amsilah, misal atau contoh. Ya, contoh untuk misalnya takrif wa tankir. Ya, kita lihat di sini. Talib al-jadid, murid baru. Murid adalah man'ut. Saya ulangi, talib ini adalah man'ut yang disifati, sedangkan al-jadid baru adalah sifatnya. Kita lihat di sini. Saat at-talib dia ma'rifah dilambangkan dengan alif lam, maka otomatis na'atnya pun harus ikut ma'rifah dengan membubuhkan atau menambahkan alif lam. Maka di sini baru setara. Ini yang disebut namanya tabi'. Al-jadid ini, kalimat jadid yatba kalimat talib. Sama-sama ada alif lamnya, sama-sama ma'rifahnya. Begitu juga kalau misalnya man'utnya atau yang disifatinya dalam bentuk nakirah, seperti di misal yang kedua talibun jadidun, maka otomatis sifatnya atau na'atnya itu tidak boleh ma'rifah alias harus jadi nakirah. Kita lihat di sini, talibun tanpa alif lam, dia nakirah. Artinya seorang murid mana saja, tidak ditentukan. Maka sifat jadidnya pun harus mengikut, dia tidak boleh pakai alif lam juga. Taib. Kita ke contoh
Yang kedua, kita katakan tadi bahwasanya naat mengikuti man'utnya dalam masalah tadzkir wa ta'nits, muzakkar atau muannasnya. Kita lihat di sini. Masih pakai misal yang tadi, at-talibu al-jadid. At-talib kita tahu artinya adalah pelajar atau murid laki-laki. Maka sifatnya pun tidak boleh mengandung sesuatu yang berbau muannas. Maka kita lihat di sini al-jadid datang atau diletakkan tanpa ada ta marbuthah. Artinya jadi di sini ikut muzakkar seperti talib muzakkar. Ya, saya ingatkan muzakkar artinya adalah bersifat maskulin ya dalam istilah bahasa Thaib. Begitu juga seandainya saya rubah at-talib menjadi at-talibatu dengan membubuhkan tak marbuthah yang menjadikan kata talib tadi menjadi muannas, at-talibatu artinya murid perempuan, siswi. Maka otomatis naatnya pun harus dijadikan muannas dengan membubuhkan tak marbuthah. Nah, ini namanya kata-kata jadidah mengikuti at-talibah. Ya, tidak boleh dalam bahasa Arab kita mengatakan at-talibatu al-jadidu. Itu salah karena perbedaan. Satunya muannas, satunya mudzakkar. Baik. Yang ketiga, naat juga mengikuti man'utnya dalam masalah jumlah. Kalau man'utnya atau yang disifatinya itu dalam jumlah satu tunggal, maka dia harus datang, naatnya harus datang dalam posisi atau bentuk tunggal. Lihat at-talibul jadid, satu murid yang baru. Ya, barunya dalam bentuk mufrad al-jadidu. Lalu seandainya saya jadikan talib tadi menjadi dua murid at-taliban, maka otomatis tadi kata-kata al-jadidu harus dijadikan sesuai. Ya, ini musanna, maka talibnya musanna, talibannya musanna, maka al-jadid juga harus musanna dengan menambahkan alif dan nun yang melambangkan dua juga, artinya ganda. Dua murid ya yang dua-duanya punya sifat mereka baru. Begitu juga kalau man'utnya itu dalam bentuk jamak, yang disifatnya dalam bentuk jamak. Lihat di sini at-talibun, murid-murid, atau mungkin jamak taksirnya at-tullab. Maka dia diikuti dengan sifat atau naat yang dalam bentuk jamak juga, at-talibun al-jadidun, atau kita bisa katakan at-tullab al-judud. Ya, dua-duanya ini adalah jamak, ini juga jamak. Maka itulah yang dimaksud dengan tabi' para thalabul ilm dan pemirsa dirahmati oleh Allah. Semoga penjelasan ini tentang naat ya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.